Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat-sehat semuanya ya hari ini. Alhamdulillah ya. Dan maaf sekali untuk minggu ini kita masih pembelajaran jarak jauh ya, karena memang keadaan di sekitar sekolah yang seperti ini, kemudian banyak dari ustadz-ustadzah yang juga sedang sakit, maka untuk memulihkan dulu keadaan sementara ini kita PJJ terlebih dahulu ya. Semoga minggu depan kita semua bisa pembelajaran tatap muka gitu ya. Anak-anak juga di rumah selalu jaga kesehatannya ya. Kita lanjutkan untuk hari ini Senin tanggal 14 Februari 2022 kita akan belajar tema 7 ya. Harusnya pembelajarannya matematika, tapi untuk matematika kita bahas nanti ya, dan matematika sekarang kita tema terlebih dahulu ya. Tema 7 subtema 1 pembelajaran bahasa Indonesia dan juga IPS. Untuk bahasa Indonesia anak-anak perlu memahami teks narasi sejarah kembali ya, sedangkan isinya nanti anak-anak akan belajar tentang kelanjutan dari penjelajahan samudra dari bangsa barat kemarin ya. Kalau kemarin sudah sampai di Belanda ya. Awalnya Portugis, Inggris, Spanyol, kemudian terakhir adalah Belanda yang datang ke Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Belanda, ini semuanya pergerakan nasional ini terjadi pada saat penjajahan bangsa Belanda ya, IPS. Nah, apa sih pergerakan nasional itu? Ya. Pergerakan nasional adalah bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kaum penjajah, tapi tidak menggunakan senjata, ya, jadi tidak perang gitu loh. Tapi apa? Berupa organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Ya, jadi pergerakan nasional ini sebuah organisasi. Mereka melawan bangsa penjajah, bangsa Belanda. Cuman bedanya mereka tidak perang gitu ya, tidak pakai senjata, tidak adu kekuatan, tetapi dalam bentuk organisasi di bidang sosial gitu ya. Karena apa? Tujuan awalnya memang tidak untuk melawan penjajah secara langsung, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena rakyat Indonesia ini dijajah oleh para Belanda, kemudian menderita. Nah, bangsa Indonesia ini ingin menyelamatkan orang rakyat yang menderita ini, yaitu dengan mendirikan organisasi. Karena memang awalnya tidak untuk melawan Belanda, tapi untuk menyelamatkan atau meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, kemudian organisasi-organisasi ini digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, ya kan? Kita kan juga nggak mau terus dijajah ya, terus menerus dijajah oleh bangsa Belanda. Kita juga ingin merdeka. Nah, maka dengan organisasi-organisasi yang muncul pada masa ini digunakanlah untuk mewujudkan kemerdekaan. Organisasi apa saja? Mari kita simak ya. Nah, sebelum itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pergerakan-pergerakan nasional. Yang ada dua faktor ya. Yang pertama internal dan juga eksternal. Internal itu faktor yang datang dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Kalau faktor eksternal itu faktor yang muncul dari luar bangsa Indonesia. Internal yaitu karena adanya penderitaan akibat penjajahan. Kita tidak mau penjajahan ini berlangsung terus-menerus sehingga menjadikan rakyat Indonesia menderita. Ya, karena rakyat Indonesia menderita, akhirnya kita mempunyai misi, semangat untuk melawan para penjajah. Ya. Kemudian yang kedua ada pembatasan penggunaan bahasa. Karena bahasa Belanda dan bahasa Melayu itu lebih dipopulerkan daripada bahasa Indonesia. Ya. Dan juga kita juga tidak mau kalau misalnya bahasa Belanda dan bahasa Melayu ini lebih dipopulerkan, maka bahasa Indonesia akan hilang, akan punah ya.
Kita juga tidak mau kehilangan jati diri dari bangsa Indonesia. Maka kita juga harus melawan itu tadi ya, faktor yang mempengaruhi. Kemudian faktor dari luar apa? Yaitu yang pertama, pendidikan barat menggantikan pendidikan yang tradisional tadi atau pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Kita ketahui ya kemarin bahwa Dousdeker ya, karena menentang adanya sistem tanam paksa itu kan mengajukan usul untuk memberikan pendidikan atau edukasi kepada rakyat Indonesia. Nah, pendidikannya ini lebih diutamakan yang pendidikan barat. Nah, karena pendidikan barat ini menggantikan pendidikan asli di Indonesia. Kemudian adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Dan ini juga menjadi motivasi atau faktor yang mempengaruhi bangsa Indonesia melakukan pergerakan nasional tadi. Kenapa? Karena Jepang yang notabene itu penduduknya sedikit gitu ya, tapi bisa menang atas Rusia yang penduduknya banyak, pasukannya lebih banyak gitu ya. Wong sing sithik wae iso menang lawan sing oke, masa awake dhewe nggak bisa. Nah kayak gitu ya, terdorong motivasinya. Kemudian adanya perjuangan bangsa lain menentang penjajahan, misalnya di negara India, Turki, Irlandia, dan lain-lain ya. Jadi bangsa-bangsa lain ini ketika dijajah juga mereka melawan, ya tidak terima apa adanya mereka dijajah tapi melawan. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus melawan juga, ikut-ikutan ya, karena bangsa lain pun juga melawan penjajah, juga ingin merdeka. Maka bangsa Indonesia pun juga sama. Itu ya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi adanya atau dibentuknya pergerakan-pergerakan nasional di Indonesia. Nah, pergerakannya apa saja? Nah, ini dimulai pada masa awal tahun 1900-an ya, pada masa awal pergerakan nasional. Nah, pada masa ini banyak sekali organisasi yang lahir ya, yang Budi Utomo ya. Yang Budi Utomo ini sudah Ustazah sampaikan dulu di tema 5 di Ikrar Sumpah Pemuda ya. Atau ada sangkut pautnya di situ ya. Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan Indisi Party ya. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo ya. Budi Utomo dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908, yaitu tokoh yang mempelopori adalah Sutomo ya, di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia ya. Nah, karena pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia itu besar sekali ya, organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, maka pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu pada tanggal 20 Mei ya. Jadi setiap tanggal 20 Mei ada peringatan memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Anak-anak pernah ya melihat kalender, kemudian di tanggal 20 Mei kok kenapa warnanya merah? Oh, ternyata karena untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, ini sejarahnya. Kenapa diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Ya ini, Budi Utomo adalah organisasi modern pertama kali yang muncul di Indonesia. Pergerakan apa? Pergerakan nasional yang untuk melawan penjajah tadi ya, berusaha bersatu untuk melawan penjajah. Maka karena ini yang pertama kali, maka dibentuk bangkit, semangat Indonesia bangkit kembali ya untuk melawan penjajah ini ya. Kemudian pada masa awal radikal, yaitu sekitar tahun 1920 sampai 1927-an ya, atau sampai 30-an ya. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada awal abad ke-20 disebut masa radikal. Kenapa? Karena pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda.
mereka menggunakan asas non kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Hindia Belanda, dengan Belanda. Nah, jadi kan kalau ada beberapa organisasi itu yang mau gitu ya diajak diskusi rundingan bareng. Tapi pada masa awal ini mereka tidak mau, mereka keras, emoh ya emoh, melawan ya melawan gitu ya. Nah, organisasi ini seperti Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlatul Ulama (NU) dan juga Partai Nasional Indonesia atau PNI ya. Kemudian pada masa moderat yaitu sekitar tahun 1930-an ya. Organisasi ini mengubah taktik perjuangannya. Kalau masa sebelumnya pada masa radikal itu mereka tidak mau bekerja sama dengan Belanda, tapi pada masa moderat tahun 1930-an mereka menggunakan taktik kooperatif ya, jadi mengubah taktik perjuangannya ya. Dengan taktik kooperatif bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Tapi tetap ada batas-batas tertentu ya. Jadi tidak semena-mena atau langsung bekerja sama memerintah apa adanya gitu ya, tidak. Tapi ada batas-batas tertentu. Nah, organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia dan juga Gabungan Politik Indonesia. Ini pada masa moderat ya. Nah, selain organisasi-organisasi di atas tadi, masih banyak organisasi pemuda dan keagamaan yang lainnya. Ya, misalnya Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, jadi dari agama Islam, Majelis Islam, ya, AKLA, Young Islamin Bond, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, ya. Persatuan Pemuda Kristen, berarti dari agama Kristen dan juga Persatuan Pemuda Katolik dari agama Katolik. Nah, ini ya banyak sekali organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lahir pada masa dimulai dari Budi Utomo sampai Indonesia merdeka. Nah, ini semuanya bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, ingin lepas dari para penjajah, sama ya. Dan itu adalah beberapa organisasi-organisasi yang terbentuk pada masa pergerakan nasional ya. Kemudian sampai pada akhirnya pada masa penjajahan Jepang ya. Kalau ini kita bicarakan nanti di subtema 2 ya. Jadi pada masa penjajahan Jepang ini karena untuk subtema 1 kita masih mempelajari penjajahan di Belanda ya. Belanda pada ini sampai berakhir pada tahun 1942. Nah, kenapa? Karena pada waktu ini Jepang sudah mulai masuk ke Indonesia. Jadi yang awalnya tadi yang menjajah adalah Belanda. Ketika Jepang datang, maka penjajahan diambil alih oleh Jepang ya. Tapi pemerintahan atau penjajahan Jepang ini hanya berlangsung selama 3 tahun. Tapi justru ya, selama 3 tahun ini rakyat Indonesia semakin menderita daripada yang pada masa pemerintahan Belanda ya. Bagaimana kisahnya? Nanti kita akan pelajari di subtema kedua ya. Kita pelajari dulu untuk yang penjajahan Belanda ya. Jadi sudah ada rangkaian sejarah ya dari bangsa Portugis masuk ke Indonesia pada masa awal abad 15 ya, tahun 1500-an. Bangsa Portugis bagaimana mereka menjajah di Indonesia, kemudian sampai akhirnya di bangsa Belanda terakhir ini, sehingga muncul pergerakan-pergerakan nasional dari pemuda, dari golongan agama juga ya. Bahkan sampai nanti di Jepang, sampai nanti berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Untuk Jepang kita bicarakan nanti ya, kalau Belanda sudah selesai ya. Nah, kemudian
ada satu peristiwa yang berdampak besar terhadap perjuangan pergerakan nasional, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, pada tahun 1928 ini memberikan dampak yang sangat besar sekali terhadap perjuangan pergerakan nasional di Indonesia. Untuk Sumpah Pemuda anak-anak masih ingat? Ya, ini juga terdapat di tema 5 dulu ya. Ustazah juga sudah memberikan video yang berjudul Ikrar Sumpah Pemuda. Di situ juga Ustazah sudah sampaikan proses dari Ikrar Sumpah Pemuda itu, dari Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Nanti anak-anak silahkan lihat kembali video yang sudah Ustazah share, insya Allah masih ada. Nanti tinggal scroll ke bawah ya, cari. Nah, yang kita bahas di sini adalah dampaknya, ya, hasilnya dari Sumpah Pemuda itu, ikrar ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia itu, ya. Nah, dampaknya apa? Nih pengaruhnya. Yang pertama, organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Misalnya tadi Pemuda Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, semuanya memakai ada Indonesianya. Kenapa bangga? Karena Sumpah Pemuda tadi ya menggunakan bahasa Indonesia, kemudian bendera merah putihnya juga bendera Indonesia, menerima itu, kemudian menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia itu, ya, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, semuanya ada kata Indonesianya. Nah, dari ikrar Sumpah Pemuda itu maka organisasi-organisasi politik yang lahir setelah Sumpah Pemuda ini semuanya terinspirasi untuk menggunakan kata Indonesia, setiap organisasinya, ya. Sama seperti saat ini ya. Jadi ada misalnya PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Pokoknya semuanya ada kata Indonesianya. Nah, karena hal ini membuat dunia itu buncah gitu ya. Heran, Indonesia sekarang Indonesia lebih maju, lebih berani untuk menggunakan nama Indonesia. Karena sebelumnya tadi kan ada pembatasan bahasa ya. Jadi yang diperbolehkan itu bahasa Belanda dan juga bahasa Melayu. Tapi karena Sumpah Pemuda sudah diikrarkan, akhirnya pemuda-pemuda atau organisasi pemuda di Indonesia ini lebih semangat untuk menggunakan kata Indonesia, lebih berani, lebih bangga juga ya. Kemudian yang kedua, peristiwa Sumpah Pemuda ini telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Iya Karena kenapa? Karena untuk melawan penjajah itu dibutuhkan persatuan dan kesatuan. Tidak bisa melawan sendiri, berjuang sendiri itu tidak bisa. Ya, kalau bercerai-berai tidak akan bisa. Ini harus bersatu. Kemudian peristiwa Sumpah Pemuda ini juga menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Nah, kalau misalnya Indonesia ya, satu orang, satu suku, satu pulau dijajah, maka sebagai bangsa Indonesia ini juga kita akan merasakan penderitaan yang sama juga, karena kita senasib ya. Namanya juga disebut bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dijajah. Kita sebagai orang Indonesia juga merasa bahwa kita juga dijajah. Kita mempunyai nasib yang sama. Maka harus bertanggung jawab bersama juga. Berusaha untuk mengusir penjajah dan juga merdeka. Ini ya, mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan sebagai satu bangsa. Gitu nggih. Nah, untuk materi hari ini insya Allah itu untuk tugasnya silahkan anak-anak mengerjakan di tema 7 mapelnya IPS halaman 21 sampai 24 ya, dari nomor nomor 41 sampai 60
ya, IPS saja. Silahkan dikerjakan, insya Allah itu tuh sudah Ustazah sampaikan semuanya ya. Misalnya ada yang belum jelas, anak-anak bisa mencari di referensi yang lain ya, boleh, bisa media elektronik ataupun media cetak ya. Insya Allah seperti yang Ustazah sampaikan kemarin, yang namanya sejarah itu dimanapun insya Allah sama, apapun bentuknya, sumbernya, entah buku ataupun dari elektronik, insya Allah isinya tetap sama gitu ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga anak-anak di rumah bisa belajar dengan maksimal ya. Kurangi waktu bermainnya di rumah ataupun di luar rumah ya, tetap di rumah saja. Anak-anak tetap juga selalu menjaga kesehatan ya. Isilah waktumu dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tugas ibadah dan juga kemandiriannya gitu ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.